Keluarga bahagia, karir sukses. Demikianlah kehidupan Dr. Ku. Dia seorang ahli bedah kardiotoraks terkenal yang menjabat sebagai direktur di Rumah Sakit Suzhou Medical College di kota Suzhou di Provinsi Jiangsu, Cina. Sebagai ahli bedah kardiotoraks, Dr. Ku menangani pembedahan rumit yang melibatkan jantung, pembuluh darah, tenggorokan, dan paru-paru. Dr. Ku sangat dihormati, prestasi dan keahliannya diakui. Sudah banyak pasien yang diselamatkannya. Selain berprofesi sebagai dokter, pria itu juga seorang pengajar. Dia profesor di Suzhou Medical College. Kehidupan pernikahan Dr. Ku dan istri bahagia. Mereka punya 2 anak perempuan. Namun beberapa waktu belakangan sang dokter dilanda gundah. Usianya semakin tua, namun anak sulungnya, sebut saja namanya Lily, yang sudah berusia 26 tahun, belum juga menikah. Berpacaran saja gadis itu tidak pernah, bahkan teman pria pun dia tidak punya. Berbeda dengan ayahnya yang brilian dengan rekam jejak akademis mumpuni, pendidikan Lily biasa-biasa saja. Dirinya rapuh dan sensitif, sedikit-sedikit menangis. Bahkan ketika belajar menyetir mobil pun menangis karena ditegur instruktur. Gadis itu bekerja di bagian administrasi di rumah sakit tempat ayahnya bekerja. Lily tidak punya banyak teman. Di waktu luang dia lebih banyak berkutat di rumah. Canggung, tidak pandai bergaul, juga tidak pandai berdandan. Gadis itu sungguh membosankan. Dan sang ayah Dr. Ku menyadari hal itu. Dia khawatir sampai kapanpun akan sulit bagi Lily untuk mendapatkan jodoh. Karena itulah sang dokter merasa dia harus turun tangan mencarikan jodoh bagi si sulung. Nah, kebetulan di kampus sang dokter memiliki seorang mahasiswa, seorang dokter muda yang sedang mengambil program master, namanya Chu Xiaoqiang. Dr. Chu berkarakter bagus, dia cerdas, bekerja keras, punya ambisi dan pandai bergaul. Dia tidak sungkan mengerjakan banyak hal untuk Dr. Ku, bahkan membantu sang dokter senior di luar kampus maupun di luar rumah sakit. Beberapa kali pria itu datang ke rumah Dr. Ku untuk membantu berkebun. Sifat dan karakter positif Chu membuat Dr. Ku terkesan. Pria itu adalah jodoh terbaik buat putri sulungnya. Chu yang cerdas dan supel dianggap bisa menutupi kekurangan sang putri Lily dan memberikan pengaruh positif padanya. Dr. Ku pun mengenalkan Chu pada Lily dan mendorong keduanya untuk bertambah dekat. Dia yakinkan Lily bahwa Chu, si dokter muda, adalah pria baik dan bermasa depan cerah. Sebaliknya dia yakinkan pula Chu bahwa putri sulungnya Lily adalah wanita baik, keibuan yang tidak neko-neko. Usaha Dr. Ku membuahkan hasil. Lily dan Chu bertambah dekat dan akhirnya jatuh cinta. Pada tahun 1996 keduanya menikah. Tak lama kemudian lahirlah seorang anak, cucu yang sudah lama dinantikan Dr. Ku dan istri. Dan demikianlah waktu bergulir, musim berganti, bunga peoni bertunas, mekar, dan gugur. Tidak terasa 5 tahun sudah usia pernikahan Lily dan Dr. Chu. Karir Dr. Chu semakin cemerlang, namun sebaliknya kondisi Lily meredup. Wanita itu sakit-sakitan. Beberapa kali dirinya dirawat di rumah sakit karena mendadak pingsan bahkan koma. Dokter mengatakan jantungnya bermasalah. Pada malam 11 September 2003, Dr. Ku dan istri menerima telepon dari menantu mereka Dr. Chu. Lily kritis, sekarang ada di rumah sakit. Dia mengalami serangan jantung. Bergegas Dr. Ku dan istri menuju rumah sakit. Di sana dia mendapati putri sulungnya dalam kondisi kritis. Dr. Ku langsung turun tangan. Dia hubungi 2 rekan dokter senior untuk membantu. Ketiga dokter itu berusaha menyelamatkan nyawa Lily, namun apa daya. Setelah 2 jam berjuang, Lily dinyatakan meninggal dunia. Dr. Ku termangu, seolah tak percaya. Semuanya terjadi begitu cepat, duka dan bingung campur aduk. Pria itu bisa membayangkan betapa berat sakit yang ditanggung sang anak menjelang ajal menjemput. Tubuhnya keunguan, perut membengkak, sisa muntahan masih menempel di bibir. Sebagai seorang dia panggil menantunya Dr. Chu, suami Lily. Mereka bicara 4 mata. Kau tahu kita sama-sama dokter. Sekarang tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya dialami Lily. Apakah dia sesak nafas, dadanya sakit, atau bagaimana? Chu menjawab, awalnya di rumah dia tiba-tiba mengeluh pusing.
lalu sepertinya mengalami serangan jantung. Dr. Ku tertegun. Aku sudah sering melihat pasien yang meninggal karena serangan jantung, tapi kematian mereka tidak seperti Lily. Aku ingin penyebab kematian Lily dianalisa lebih lanjut. Bagaimana caranya? Tanya Dr. Chu. Otopsi, tegas Dr. Ku. Chu terkejut, marah dan menangis. Otopsi? Mengapa begitu tega dirimu? Lily sudah meninggal tapi kau ingin merusak tubuhnya. Di sela tangisannya, Chu sempat menyumpahi mertuanya betapa kejam pria itu ingin mengobrak-abrik jasad Lily tercinta. Melihat reaksi ekstrim Chu, Dr. Ku dan keluarga besar Lily terkejut, tapi mereka tetap maju dan mengajukan otopsi terhadap jasad Lily. Pengajuan otopsi diterima dokter forensik Tan Hong dari kepolisian Suzhou. Dan saat inilah terjadi hal dramatis. Mendadak, Chu berlutut lalu memeluk kaki sang dokter forensik. Dengan berlinangan air mata, dia memohon sang dokter tidak melakukan otopsi terhadap jasad istrinya. Aku tidak sanggup membayangkan tubuh istriku dirusak. Demikian ratapnya berulang-ulang. Akibat aksi Chu yang tidak mau melepaskan kaki sang dokter forensik, otopsi terpaksa ditunda. 8 orang akhirnya turun tangan menarik dan mengamankannya. Otopsi baru bisa dilaksanakan sore hari. 2 hari kemudian pada 14 September 2003, hasil otopsi keluar. Ditemukan ketamin dosis tinggi di sistem pencernaan dan darah Lily. Terbukti penyebab kematian Lily bukan serangan jantung, melainkan overdosis obat anestesi ketamin yang tidak berwarna, tidak berbau, dan larut dalam air. Overdosis ketamin dapat menyebabkan nafas berhenti dan gagal jantung yang berakhir dengan kematian. Karena penyebab kematian Lily tidak wajar, dokter forensik segera melaporkan penemuan itu kepada kepolisian Suzhou. Polisi melakukan investigasi. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana ketamin bisa masuk ke tubuh Lily? Apakah Lily melakukan bundir? Polisi menanyai keluarga, kerabat, kolega, dan teman Lily apakah dia depresi, pernah mengatakan niat untuk bundir. Semua mengatakan Lily normal, tidak pernah menunjukkan sikap depresi atau tendensi bundir. Jika Lily tidak bundir, mungkinkah orang lain yang memberikan ketamin itu kepadanya? Tapi siapa? Orang terdekat selalu jadi pihak yang paling dicurigai, dan dalam hal ini orang terdekat Lily adalah suaminya, Dr. Chu. Polisi menemukan Dr. Chu telah menandatangani tanda terima anestesi ketamin, dan ampulnya juga ditemukan di tempat sampah. Pada 25 September 2003, Dr. Chu ditangkap dan dia mengaku telah meracun istrinya. Tapi mengapa? Chu Xiaoqiang lahir pada 1969 di tengah keluarga sederhana yang tinggal di distrik Pingjiang, kota Suzhou, provinsi Jiangsu. Meski hanya pekerja pabrik, orang tua Chu sadar pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan bisa mengubah masa depan suram jadi cemerlang. Hal itu pun dipahami Chu. Hidup keras dan penuh kompetisi. Sejak kecil dia tekun belajar agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Cita-citanya tinggi, ingin jadi dokter. Semangat dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Setamat SMA, dia diterima di Fakultas Kedokteran. Tak hanya tekun belajar, Chu pun juga pandai bergaul. Dia aktif di berbagai organisasi dan punya banyak teman. Usai kuliah dan meraih gelar dokter pada 1992, Dr. Chu bekerja di sebuah rumah sakit di distrik Pingjiang di kota Suzhou. Rumah sakit itu sederhana, gedungnya tua dan kusam. Seperti yang diyakini Dr. Chu, hidup ini keras dan kompetitif. Di rumah sakit, dokter-dokter tidak hanya berkolaborasi, namun juga berkompetisi. Dan kompetisi itu tidak mudah, apalagi bagi seorang dokter junior seperti Chu. Tidak ada pilihan lain agar lebih kompetitif dalam mendapatkan jabatan struktural di rumah sakit. Dr. Chu pun harus melanjutkan pendidikan. Dia mengambil program master dan mendapat mentor Dr. Ku, si ahli bedah kardiotoraks yang disegani. Selama 2 tahun, Chu belajar di bawah bimbingan Dr. Ku. Mereka menjadi dekat, tidak hanya di lingkungan kampus dan rumah sakit, tapi juga di luar lingkungan itu. Chu kerap diajak Dr. Ku membantunya berkebun, bahkan dikenalkan kepada putri sulungnya Lily. Awalnya Chu agak heran melihat Dr. Ku begitu antusias memperkenalkan Lily padanya. Pria itu tampak begitu bersemangat agar mereka menjadi dekat.
Lambat laun, Chu mengerti Dr. Ku ingin hubungan dirinya dan Lily lebih dari sekadar teman biasa. Dia kini paham Dr. Ku ingin menjadikannya menantu. Tapi apakah Chu suka pada Lily? Pria itu tidak pasti. Lily bukanlah wanita menarik. Gadis itu canggung, pendiam, tidak pandai berdandan, juga tidak cerdas. Lalu apa dong kelebihannya? Menurut Chu, kelebihan Lily hanya satu. Dia anak Dr. Ku, seorang ahli bedah kardiotoraks terkenal, direktur di Rumah Sakit Suzhou Medical College, sekaligus profesor di Fakultas Kedokteran Suzhou Medical College. Berdasarkan pertimbangan inilah, Chu tidak keberatan mendekati Lily. Gadis canggung dan pendiam itu perlahan membuka diri dan jatuh cinta pada Dr. Chu. Pada 1996, Chu dan Lily pun menikah. Saat itu Chu belum merampungkan kuliah program masternya. Pernikahan mereka dibiayai Dr. Ku. Seluruh perabotan dan perlengkapan rumah tangga juga ditanggung Dr. Ku. Tahun berikutnya, 1997, Chu lulus dan berhasil menggondol gelar master. Dengan bantuan Dr. Ku, sang ayah mertua, Chu diterima bekerja di sebuah rumah sakit anak-anak. Ini adalah pencapaian besar, sebab rumah sakit anak-anak itu jauh lebih baik dibandingkan rumah sakit tempat dulu Chu bekerja. Gedungnya lebih baik, begitupun gaji dan fasilitasnya. Tidak perlu waktu lama, dengan kecerdasan dan koneksinya, Dr. Chu menjadi salah satu dokter andalan di rumah sakit itu. Pernikahan Dr. Chu dan Lily adalah pernikahan bahagia. Begitu menurut orang-orang yang mengenal mereka. Benarkah? Salah. Sejak melahirkan anak, Lily semakin lusuh, kusam. Sebenarnya sejak dulu Lily juga tidak bisa berdandan. Tapi setelah jadi ibu, wanita itu bertambah cuek dengan penampilannya. Dan Dr. Chu makin muak melihat istrinya. Sebenarnya sejak awal Chu tidak pernah cinta Lily. Dia menikah dengan Lily karena wanita itu adalah anak Dr. Ku yang bisa membantu membackup karirnya sebagai dokter junior. Dr. Chu pun mulai melirik perawat-perawat junior di rumah sakit. Dia pacari perawat-perawat cantik itu, bukan hanya seorang tapi beberapa orang. Hal itu terus berlangsung hingga pada 2002 dia bertemu Chang Fan, seorang perawat magang yang muda, cantik dan seksi. Kontan sang dokter mabuk kepayang. Sejak itu Dr. Chu semakin gelisah, terlebih ketika Chang menuntut, "Ceraikan istrimu dan nikahi aku, kalau tidak kubeberkan perselingkuhanmu." Dr. Chu gelagapan, tidak menyangka Chang cewek berani yang tidak peduli jika hubungan gelap mereka diketahui semua orang. Baiklah, dia akan ceraikan Lily. Toh dia tidak pernah mencintainya. Tapi tunggu, Dr. Chu mulai menimbang-nimbang. Dulu sewaktu ingin menikahi Lily, si dokter menimbang-nimbang untung ruginya. Dan saat itu untungnya lebih banyak, makanya dia nikahi Lily. Sekarang dia berniat menceraikan Lily, dan dia pun kembali menimbang-nimbang untung rugi. Dan setelah dipikir-pikir, dia simpulkan bercerai akan mendatangkan kerugian besar bagi dirinya. Pertama, perselingkuhannya akan terbongkar dan reputasinya sebagai dokter yang memiliki keluarga bahagia dan harmonis akan tercoreng. Kedua, dan ini yang terpenting, ayah mertuanya Dr. Ku tentu akan murka dan membencinya. Pria itu tidak bakalan menolong karirnya lagi, malah bisa-bisa Dr. Ku akan balas dendam dan menggenjot karirnya karena Chu telah mengkhianati Lily. Menurut Chu, cara terbaik adalah jika Lily mati. Jika Lily meninggal, dia bisa bebas menikah lagi tanpa seorang pun dapat menyalahkan dirinya. Tapi Lily sehat-sehat saja, tidak ada tanda-tanda dia akan meninggal dalam waktu dekat. Nah, saat inilah Dr. Chu memutuskan akan mempercepat kematian Lily. Bagaimana caranya? Racun tentunya. Sebagai dokter, dia paham tentang obat-obat keras. Obat bius atau anestesi ketamin merupakan pilihan tepat. Ketamin tidak berwarna, tidak berbau, dan larut dalam air. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Dr. Chu akan meracun Lily perlahan-lahan dengan dosis kecil hari demi hari. Ketamin tidak mudah didapat, hanya ada di rumah sakit tertentu dan kebetulan tersedia di rumah sakit tempat Dr. Chu praktek. Dan demikianlah setelah berhasil mendapatkan obat itu di rumah sakit, setiap hari Dr. Chu mencampurkannya ke dalam kopi istrinya Lily, sedikit saja. Perlahan Lily mulai sakit kepala lah, pusing lah, juga sulit bernafas. Saat dicek, dokter juga bingung, tidak mengerti pasti apa penyakit Lily.
Hingga suatu hari, Lily sesak nafas lalu jatuh pingsan dan koma. Dr. Chu segera membawa istrinya ke rumah sakit dan Lily berhasil diselamatkan. Sejak saat itu, seluruh keluarga tahu Lily tidak sehat. Ada masalah dengan jantungnya. Dan inilah yang diinginkan Dr. Chu. Semua orang tahu Lily sakit-sakitan sehingga kalau nanti Lily benar-benar meninggal, maka mereka tidak bakalan curiga. Dr. Chu pun kembali mencampurkan ketamin dalam kopi Lily setiap hari dan Lily kembali kolaps dan dirawat di rumah sakit akibat jantungnya bermasalah. Kurang lebih 1,5 tahun Dr. Chu meracun Lily perlahan-lahan sehingga akhirnya pada 11 September 2003 telah tiba saatnya untuk melakukan aksi puncak. Lily harus mati. Malam hari diam-diam dia masukkan ketamin dosis tinggi ke dalam kopi istrinya. Tanpa curiga, Lily meminum kopi itu. Tak berselang lama, sekujur badannya lemas. Dr. Chu segera membaringkan sang istri di tempat tidur. "Tolong aku, tolong." Lily merintih menahan sakit. Namun Dr. Chu hanya menatap saja, tidak melakukan apapun. Sekitar pukul 10 malam, barulah dia bawa Lily yang sudah sekarat ke rumah sakit. Chu segera menghubungi mertuanya Dr. Ku yang kemudian bersama 2 rekan dokter lainnya mencoba menyelamatkan Lily. Namun gagal, Lily meninggal dunia. Chu senang, namun tentu saja hal itu tidak ditunjukkannya. Dia berpura-pura menangis berlinangan air mata meratapi kematian Lily, sang istri tercinta. Mungkin Chu merasa dia bisa menipu semua orang. Dia tidak menyangka sang mertua Dr. Ku curiga. Lily bukan terkena serangan jantung, melainkan nafasnya lah yang berhenti. Padahal sistem pernafasan Lily normal, jasadnya keunguan. Sebelumnya juga Lily dikatakan muntah-muntah dan perutnya membengkak. Ini adalah tanda-tanda keracunan. Dr. Ku pun ngotot jasad Lily diotopsi. Dan Chu menolak mentah-mentah dengan alasan dia tidak ingin jasad Lily tercinta dirusak. Padahal sebenarnya dia ketakutan kejahatannya terbongkar. Dan benar saja hasil otopsi kemudian menunjukkan Lily tewas akibat keracunan alias overdosis ketamin. Polisi menangkap Dr. Chu saat dia tengah bermesraan dengan si perawat seksi Chang Fan di rumah yang dibelikannya untuk si perawat. Si perawat terkejut ketika kemudian mengetahui Dr. Chu telah meracun istrinya Lily hingga tewas. Dan si perawat juga kaget meski dia adalah kekasih kesayangan Dr. Chu, tapi ternyata pada saat yang sama si dokter juga memacari banyak perawat sekaligus. Kepada polisi, Chu mengaku telah meracun istrinya sekitar 1,5 tahun secara perlahan-lahan. Dia mengaku benci pada Lily karena sang istri jahat pada orang tuanya. Chu Xiaoqiang didakwa melakukan pembunuhan berencana pada sang istri Lily. Pada 2 Januari 2004, pengadilan Suzhou menjatuhkan hukuman mati padanya. Dia mencoba banding, tapi gagal. Menanggapi perbuatan sang anak, orang tua Chu mengatakan, sesungguhnya sebelum berkenalan dengan Lily, Dr. Chu sudah punya kekasih, seorang guru. Orang tua Chu bahkan 100% sudah merestui hubungan mereka. Ketika Chu memperkenalkan Lily kepada orang tuanya, mereka tidak suka. Menurut mereka, Chu lebih baik tetap dengan kekasihnya yang seorang guru, yang cerdas, cantik, dan bertubuh tinggi. Meskipun Lily dari keluarga kaya, orang tua Chu tidak terkesan padanya. Lily tampak canggung, tidak cerdas, pendek, dan tidak cantik, juga tidak pandai berdandan. Singkat kata, menurut mereka, Lily bukanlah gadis menyenangkan dan mereka merasa tidak cocok. Namun Chu akhirnya memutuskan memilih Lily sebab dia adalah anak Dr. Ku. Tentu saja orang tua Chu kecewa dengan pilihan si anak. Mereka heran, selama ini Chu selalu patuh, namun mengapa dia bersikeras memilih jodoh yang tidak disukai orang tuanya? Sirna sudah harapan mereka bermenantukan seorang guru yang cerdas, cantik, tinggi, dan punya kepribadian baik. Orang tua Chu menganggap Lily dan keluarganya sombong dan terlalu mengatur hidup Chu, mungkin karena mereka memiliki uang dan kuasa. Bukankah biaya pernikahan ditanggung Dr. Ku? Bahkan karir Chu juga di-backup Dr. Ku. Hal yang tidak kalah menyinggung perasaan orang tua Chu ketika adik laki-laki Chu menikah, Lily dan keluarganya tidak hadir sebab Lily tantrum karena tempat perayaan wedding adik laki-laki Chu lebih baik dari venue wedding Lily dan Chu.
Sewaktu rumah orang tua Chu digusur, untuk sementara terpaksa mereka menumpang 10 bulan di basement rumah anak mereka. Chu tentu saja tidak keberatan, tapi sang istri Lily malah ngedumel dan berwajah masam. 3 tahun setelah menikah, pada 1999, Dr. Chu dan Lily dikaruniai seorang anak. Sang anak kerap dititipkan ke orang tua Chu karena Chu dan Lily harus bekerja setiap hari. Nah, barulah sejak saat itu sikap Lily berubah lebih baik ke mertuanya. Dia kerap memberi mereka uang belanja. Tapi orang tua Chu menganggap kebaikan sang menantu tidak tulus. Dia hanya baik pada mereka karena membutuhkan tenaga mereka sebagai penjaga si anak yang selalu ditinggal kerja setiap hari. Pada akhirnya, mana yang benar, mana yang salah, hanya merekalah yang tahu. Konfusius mengatakan hidup ini sebenarnya sederhana, namun manusia-manusialah yang membuatnya jadi rumit. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.